Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya akan membahas cara membuat soal ujian menggunakan Google Form. Baik, yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yaitu contoh soal seperti ini contohnya, kemudian daftar ajar siswa. Oke, kita langsung saja. Saya menggunakan browser Google Chrome. Pastikan akun Google teman-teman itu sudah terkoneksi dengan browser yang teman-teman pakai. Misalkan seperti ini. Jika sudah login, teman-teman bisa mengklik titik 9 ini, lalu pilih Drive. Oke, setelah masuk ke Drive, kita pilih di Drive saya atau di menu yang ini, kita klik, kita pilih folder, lalu kita ketikkan nama foldernya soal ujian semester. Lalu kita klik membuat. Setelah itu kita double klik di folder yang telah kita buat tadi. Lalu kita tambahkan lainnya. Kemudian kita pilih Google Formulir. Lalu kita beri judul ujian semester 2 PPK. Di sini saya buat soal ujian semester 2 PPKN. Untuk deskripsi formulir ini saya copy, kemudian paste, lalu tambahkan dengan waktu pelaksanaan ujian, misalkan seperti ini. Lalu jangan lupa kita rubah judul di sini dengan mengklik, secara otomatis maka judulnya akan dirubah. Setelah itu teman-teman pilih sesuaikan tema, klik, lalu pilih gambar. Di sini Google telah menyediakan gambar-gambar seperti ini. Teman-teman bisa memilihnya. Tetapi kalau teman-teman sudah memiliki gambar, teman-teman bisa mengunggahnya dengan klik unggah, lalu klik cari. Teman-teman tinggal memilih gambar yang teman-teman telah sediakan. Seperti ini contohnya. Lalu open. Kemudian klik selesai. Akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan warna temanya, atau kita bisa menambahkan warna seperti ini. Ya, kemudian kita klik close. Setelah itu kita masuk ke pengaturan atau setelan. Di sini kita klik, kita centang ini atau aktifkan ini, batasi ke 1 tanggapan. Kemudian di bagian presentasi kita klik tampilkan status progress. Di bagian kuis kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Selanjutnya
kita nonaktifkan pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar. Lalu klik simpan. Setelah itu untuk pertanyaan yang ini kita ketikkan password. Jadi hal ini dilakukan agar ketika anak-anak mengerjakan soal, mereka perlu mengisi password untuk mengerjakan soal tersebut. Lalu di bagian ini, di sini terdapat beberapa pilihan, ada angka, teks, panjang, dan ekspresi reguler. Saya memilih teks. Kemudian di sini kita isi dengan passwordnya, misalkan seperti ini. Kemudian teks kesalahannya kita isi, misalkan seperti ini. Jika sudah, kita aktifkan wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan bagian, kita klik yang ini, lalu bagian judulnya kita isi dengan kemudian kita pilih tambahkan pertanyaan, kita klik yang ini, lalu kita ganti dengan tanggal, ya secara otomatis maka dia akan berubah seperti ini. Lalu kita klik wajib diisi. Setelah itu tambahkan lagi pertanyaan, kita isi dengan kelas, ya kita rubah ini menjadi drop down, aktifkan wajib diisi. Kelas ini misalkan seperti ini, contohnya saya hanya mengambil kelas 3. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, kita isi dengan nama siswa. Kemudian kita pilih drop down, aktifkan wajib diisi. Untuk nama siswa kita tinggal mengkopinya dari daftar hadir siswa seperti ini dengan mengklik, kita blok semua nama siswa seperti ini. Kemudian kita klik Ctrl C, lalu kita paste seperti ini dengan mengklik Ctrl V. Oke, dengan demikian maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita tambahkan lagi pertanyaan dan mengklik ini, lalu kita ketikkan kehadiran, lalu pilih ini drop down, wajib diisi. Opsi pertama kita isi hadir, sakit, dan yang berikutnya izin. Setelah itu selanjutnya kita tambahkan bagian, kita beri judul soal ujian PPKN. Deskripsi kita ketikkan seperti ini, contohnya pilihlah jawaban yang dianggap paling benar, lalu kita tambahkan pertanyaan. Baik, untuk memasukkan pertanyaan
Di sini saya menggunakan cara merubah pertanyaan itu ke dalam bentuk gambar. Ya, seperti ini, perhatikan. Jadi kita mengcopy atau men-screenshot soal, kemudian kita jadikan sebagai gambar. Nah, seperti ini. Jika teman-teman yang sudah memiliki aplikasi SnapTool bisa menggunakan itu. Jika yang tidak mempunyai aplikasi SnapTool, kita bisa men-screenshot layar, kemudian kita masuk ke aplikasi Paint seperti ini. Lalu kita paste. Kalau kita edit seperti ini. Misalkan seperti ini. Ini untuk soal nomor 1. Ya, seperti ini. Lalu kita save. Ya, seperti ini. Kita bisa buatkan folder terlebih dahulu, kemudian kita save dan beri nama. Oke. Begitu juga dengan soal nomor 2 dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada 5 nomor soal yang sudah saya buatkan ke dalam bentuk gambar. Jadi tindakan seperti ini sangat-sangat bermanfaat. Misalkan seperti soal matematika yang memiliki rumus atau gambar bangunan atau apa, nah itu sangat susah untuk dibuatkan ke dalam bentuk Google Formulir. Jadi kita bisa menggunakan cara ini dengan membuat soal itu dalam bentuk gambar, lalu kita salinkan ke Google Formulir seperti ini. Ya, jadi kita masuk ke pilihan gambar ini, lalu kita klik cari, masuk ke folder penyimpanan gambar tadi, kita pilih gambar seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Kita bisa merubah ukuran gambar dengan mengklik dan menggeser ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian sini kita pilih drop down, lalu aktifkan wajib diisi. Opsi pertama ini kita isi dengan abjad A, B, C, dan D. Setelah itu kita pilih kunci jawaban dengan mengklik ini, lalu kita memberikan poin. Di sini saya akan membuat 5 nomor soal. Total poin maksimal itu adalah 100. Jadi 100 dibagi 5 20. Jadi teman-teman ketika membuat soal harus menghitungkan jumlah soal, jumlah skor maksimal atau poin maksimal itu dibagi dengan jumlah soal untuk mendapatkan nilai poin per satu soal seperti ini. Kemudian kita pilih jawaban yang benar, lalu kita klik selesai. Ya. Kemudian untuk masuk ke pertanyaan yang berikut, teman-teman tinggal mengklik duplikasi. Ya.
Jadi untuk pengaturan semuanya sudah sama, tinggal kita merubah pertanyaan dan juga kunci jawabannya. Untuk merubah pertanyaan, teman-teman tinggal mengklik titik 3 ini, lalu pilih ubah. Lalu klik cari, lalu kita pilih gambar soal nomor berikut. Kemudian kita rubah kunci jawabannya. Lalu pilih selesai. Begitu seterusnya sampai habis. Oke, di sini saya sudah membuat 5 soal seperti ini. Jadi sebelum kita melanjutkan, kita pastikan dulu poin totalnya 100 seperti ini ya. Setelah itu kita perlu melihat bagaimana sih modelnya soal yang telah kita buat. Kita klik di pratinjau yang ini, kita klik. Oke, ketika anak-anak mengerjakan soal, maka mereka akan masuk pada bagian yang pertama seperti ini, lalu kita isi password. Oke, ketika kita salah mengisi password, maka akan muncul peringatan seperti ini. Password salah, silakan dicoba lagi. Jika sudah, kita klik berikutnya. Ini bagian yang kedua. Kita tinggal mengisinya sesuai dengan yang diarahkan. Saya pilihan kelas mahasiswa, akan muncul tampilan seperti ini. Contohkan seperti ini, lalu kehadiran, kemudian kita pilih berikutnya. Untuk soal akan muncul seperti ini ya. Kemudian untuk mengerjakan tinggal klik ini, lalu pilih jawaban yang dianggap benar. Seperti ini contohnya. Ini saya pilih-pilih saja. Jika sudah, lalu kita klik kirim. Kemudian akan muncul seperti ini, kita pilih lihat skor.
Ya, ini skornya 80 dari 100, seperti ini ya. Ini skornya ya. Jadi anak-anak bisa melihat hasil pekerjaannya, tetapi untuk jawaban benar dan salah tidak terlihat ya. Jadi seperti ini ya. Ya, ini hasilnya. Baik, jika dirasa sudah, kita tinggal menutup tab ini, kemudian kita masuk ke respon, kita klik yang ini ya. Jangan lupa kita harus menghapus kembali ratinho yang telah kita buat tadi dengan mengklik hapus tanggapan, klik ya. Ya, jika sudah, kita mengklik kirim, kemudian klik pilihan yang ini, lalu aktifkan pendek URL, lalu kita copy dengan cara tekan Ctrl C, lalu close. Selanjutnya link yang telah kita copy tinggal kita share di media sosial. Demikianlah pembahasan tentang cara membuat soal menggunakan Google Formulir. Selamat mencoba. Salve. Sorry, it's DJ.